cara penyembelihannya saja sudah bermasalah. Bisa jadi tenggorokan kerongkongan tidak putus secara sempurna. Ini juga matinya gara-gara dicutik tadi atau gara-gara air panas juga tidak jelas juga. Ini kan namanya subhat. Saya dulu pernah nelpon salah satu rumah makan di sekitar kita ini. Saya mau beli juga nggak jadi juga. Ayam miliknya seorang muslim, ya, itu di lehernya itu tidak ada bekas sayatan sama sekali. Ya mungkin ya cutikan saja. Itu di MMT ada nomor telepon, saya telepon orangnya. Mas, Mbak jenengan kan ya muslim punya warung makan. Sebetulnya saya itu pengennya telepon ke sama pemiliknya, tapi yang terima saudaranya. Terus dia bilang gini, ini Pak, karena selama ini kita nyembelih ayamnya kita pasrahkan ke tetangga saya, sehingga caranya gimana memang saya selama ini tidak memperhatikan. Nah ini kan bahaya sekali ya. Dia kan harus tanggung jawab, dia jual namanya daging itu kan ya harus apa? Terjamin kehalalannya. Ya. Ini satu contoh. Ya. Atau mungkin dalam masalah uang, ya. Ada seorang karyawan sudah punya gaji tetap, tunjangan tetap, terus dia mendapatkan sumber uang yang samar-samar, tidak jelas. Ya, kalau memang itu difahami sebagai perkara yang subhat, ya sudah, berarti tidak jelas. Jadi pendapat ketiga ini bahwa perkara yang subhat memang perkara yang memang samar-samar. Kata Rasulullah, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia memang tidak paham perkara yang subhat ini. Ada dua kemungkinan maksud dari la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kemungkinan pertama, memang orang ini tidak pernah belajar tentang ilmu halal dan haram, sehingga karena kebodohannya dia merasa ini halal-halal saja, padahal ini perkara yang subhat. Kemungkinan yang kedua, memang orangnya ini menuruti hawa nafsunya, sehingga dia beralibi ini kan bukan haram. Ya memang subhat itu bukan haram, tetapi apa? Perkara yang samar-samar. Nah kemudian begini, bagaimana sikap kita ketika menghadapi perkara yang subhat tadi? Makanan yang subhat, uang yang subhat, ya, dan yang lain-lain yang subhat-subhat itu. Sikap seorang muslim terhadap perkara yang subhat ini ada dalam hadis tadi yang sudah kita bacakan. Kata Rasulullah, famanittaqas subhat istabro'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara yang subhat, maka dia sudah membebaskan atau menyelamatkan agama dan harga dirinya. Berarti sikap seorang muslim menghadapi perkara yang subhat satu saja, tinggalkan. Udah itu aja. Kenapa kok perintah Rasul tinggalkan? Karena begini, kalau sampai yang subhat itu kita ambil terus, ancaman Rasul tadi apa? Faman waqa'a fis subhat waqa'a fil haram. Kalau orang itu terjerumus dalam perkara yang subhat, berarti dia terjerumus dalam perkara yang haram. Satu contoh misalnya, seorang pegawai kantor tiap hari pasti dia dapat bagian uang subhat. Dalam 1 tahun berarti dia dapat 300 kali, kan katakanlah dia kerja 300 hari, ya. Itu kan perkara yang subhat. Tidak mungkin 300 itu samar-samar kok kalah terus, ya. Pasti di antara 300 yang subhat itu ada yang haram-haram juga. Karena kan sifatnya kan bisa jadi halal, bisa jadi haram. Seperti orang berjudi, ya. Orang judi 300 kali tidak mungkin menang terus, ya. Perkara yang samar-samar itu tidak mungkin kita tepat terus menilai ini halal, ini halal. Namanya subhat ya seperti itu, tidak jelas. Maka petunjuk Rasul, famanittaqas subhat istabro'a lidinihi wa irdihi. Ya. Makanya mengamalkan hadis ini
seorang muslim minimal harus punya sifat warok. Ada dua sifat, warok dan zuhud. Warok dan zuhud itu lebih tinggi mana levelnya? Lebih tinggi zuhud, maka lebih berat memang zuhud itu. Tetapi minimal kita sampai level warok. Kalau level kita warok, berarti insya Allah kita sudah bisa ngamalkan hadis ini. Apa warok itu? Warok itu tarkuhu sebentar. Warok itu adalah tarku ma yakhafu zaruruhu fil akhirah. Tarku ma yakhafu zaruruhu fil akhirah. Meninggalkan perkara-perkara yang dikhawatirkan membahayakan di akhirat. Meninggalkan perkara-perkara yang dikhawatirkan akan membahayakan kita di akhirat. Dengan kata lain, warok itu meninggalkan perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang mendekati yang haram. Tapi yang mubah tetap mau orang warok ini. Karena standar warok itu minimal meninggalkan perkara yang membahayakan akhiratnya. Berarti meninggalkan apa? Yang haram. Atau perkara-perkara yang mendekati yang haram. Kalau zuhud bagaimana? Zuhud itu tarku ma la yanfa'ahu fil akhirah. Tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya untuk hari akhirat. Kan lebih susah gitu. Kita ini kalau pengen jadi orang zuhud, perkara yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat ditinggalkan. Kira-kira mancing itu ada tidak manfaatnya untuk negara, untuk kehidupan di akhirat? Bagi orang yang warok, mancing tidak ada masalah, Pak. Karena itu tidak membahayakan akhirat kita. Hukumnya apa? Mubah, ya. Bahkan itu menipu ikan, menyakiti ikan. Para ulama membahas itu. Mancing itu boleh. Segi membunuh binatang ikan dengan cara seperti itu boleh. Karena begini, pada asalnya membunuh hewan itu kan harus dengan cara yang ihsan. Tetapi kalau cara itu pun tidak bisa dilakukan, maka boleh dengan cara-cara yang lain yang memungkinkan bisa membunuh dengan cara yang cepat. Ya. Membunuh lele itu gimana? Ya tetapan dengan cara seperti itu ya. Pedagang-pedagang lele kan seperti itu ya. Tidak mungkin disembelih satu-satu ya. Apalagi bangkainya juga tidak ada masalah. Bahkan memelihara burung pun juga tidak ada masalah. Karena menahan kebebasan gerak hewan itu sejak pada masa sahabat itu biasa ya. Sahabat yang memelihara burung itu ada ya. Ya walaupun anak kecil ya. Kalau yang namanya warok itu yang ditinggalkan perkara yang membahayakan akhirat. Tapi kalau zuhud itu yang ditinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Maka zuhud itu yang mubah saja ditinggalkan. Maksudnya mubah-mubah yang memang tidak ada manfaatnya. Kalau mubah berupa makan dan minum ya jelas tidak ditinggalkan, karena itu untuk mendukung apa? Amal soleh. Ya. Kemudian yang berikutnya, berkaitan dengan masalah subhat, Imam Ibnu Daqiqil mengatakan ada 3 macam subhat. As-subhatu salah satu aqsamin.
Yang pertama, minha ma ya'lamu insanun annahu haramun. Apa-apa yang manusia mengetahuinya bahwa itu hukumnya haram. Lalu dia ragu, ini haramnya sudah hilang atau belum. Jadi syubhat jenis pertama ini, ada orang memahami ini hukumnya haram, tetapi dia sebetulnya masih ragu-ragu sampai nanti berubah jadi halal itu kalau ada dalil yang membuktikan perkara ini jadi apa? Halal. Tapi asalnya sebetulnya dia memahami ini haram. Contohnya begini. Ada seekor rusa yang mati di tengah hutan. Ini kisahnya dulu pernah ditanyakan salah satu sahabat kepada Rasulullah. Jadi tentang hukum melepas anjing buruan, ya. Melepas anjing buruan, kemudian anjing ini apa? Memangsa rusa, boleh atau tidak ini? Jawabannya boleh, ya. Ini dibahas dalam surat Al-Maidah tentang hukum as-sayd atau perburuan. Syaratnya apa? Anjing tadi sudah harus terlatih. Apa bukti terlatih? Kalau disuruh jalan ya jalan, berhenti juga berhenti. Dan nanti kalau dia dapat mangsa, anjing itu sekedar mematikan, tidak sampai memakan daging sama sekali. Kalau makan daging, ya berarti haram itu rusanya. Kemudian pas melepas anjing ini dengan membaca basmalah. Ya. Ternyata ini ada orang menemukan rusa ini mati digigit anjing. Di situ ada 5 anjing, yang 4 anjing liar, yang 1 anjing yang terlatih. Ini kan jadi syubhat kan ya. Hukum asalnya haram. Kenapa? Rusa ini diterkam oleh anjing. Anjingnya tidak jelas yang mana. Sampai nanti rusa ini berubah jadi halal kalau nanti ada bukti, oh ternyata tadi yang menggigit, yang memangsa memang betul-betul anjing yang terlatih, baru dipastikan apa? Rusa ini apa? Halal. Ya. Ini jenis syubhat yang pertama. Ya. Atau misalnya begini, kita nyembelih ayam, ternyata habis disembelih itu lari, ya. Padahal tenggorokan kerongkan udah putus, lari nyemplung ke sumur. Kalau ini nanti lebih tepatnya mungkin syubhat jenis ketiga ya, kita simpan dulu aja. Sekarang syubhat yang kedua, jenis syubhat yang kedua, ini menurut Imam Ibnu Daqiqil Id adalah pada asalnya sesuatu ini halal, tetapi diragukan keharamannya. Satu contoh, ada sepasang suami istri. Ini kan asalnya halal ya. Hubungan pernikahannya halal. Kenapa? Dulu sudah akad nikah dengan cara yang syar'i. Tetapi kemudian ini istrinya tuh ragu-ragu. Ini hubungan pernikahan saya dengan suami ini masih halal atau tidak? Lawang kemarin suami saya ini WA saya katanya mau menceraikan saya. Kalau dianggap menceraikan kok hanya lewat WA, tapi kalau dianggap tidak menceraikan kok bahasanya apa? Menceraikan. Nah ini asalnya halal, tetapi ada perkara yang membuat jadi samar halalnya. Padahal bagaimana kalau talak lewat WA itu halal, sah atau tidak? Jawabannya sah. Karena hukum tulisan itu sama saja dengan hukum ucapan. Selama talak itu dengan ungkapan yang sharih, baik secara lisan langsung atau lewat WA atau lewat tulisan, bahkan titip pesan lewat temannya pun sudah sah, sudah jatuh talak. Cuma kadangkala ada istri itu terlalu ragu-ragu, terkena was-was, ini jangan-jangan suami saya menceraikan saya, padahal suaminya tidak menceraikan.
Nah ini contohnya ya. Awalnya sebetulnya halal tapi terjadi syubhat. Ini sudah menceraikan atau belum? Dulu pernah ada yang tanya ke saya, dan itu memang betul-betul kejadian. Jadi ada suami istri ini bingung ya. Karena sudah sekian kali suaminya itu mentalak istrinya. Ternyata begini, talak pertama itu jelas, saya talak kamu. Talak kedua juga jelas. Lah talak yang ketiga itu lewat WA, Pak. Ya saya sampaikan kalau lewat WA itu memang ucapan tulisannya jelas ya sudah, itu jatuh talak 3. Maka nanti tolong nanti diperjelas dulu. Kemarin WA itu isinya seperti apa? Kalau tulisannya nggak jelas, maksud suaminya bagaimana? Soalnya ini konsekuensinya berat. Kalau talak sudah ketiga kali itu jadi talak bain kubro, sepanjang masa tidak bisa nikah kembali. Jangankan kok rujuk, akad nikah baru aja tidak bisa. Kalau sudah talak bain kubro, talak 3 kali. Kecuali kalau nanti istrinya menikah dengan orang lain, kemudian dari pernikahan itu sempat berhubungan badan, setelah itu bercerai tanpa ada rekayasa ya. Setelah bercerai barulah dia bisa nikah dengan suami yang dulu pernah mentalak 3 kali tadi. Tapi jarang sekali bisa sampai seperti itu. Padahal di masyarakat kita kasus seperti ini banyak, Pak. Seorang suami sembarangan menjatuhkan talak sama istrinya mungkin sampai 5 kali sampai 7 kali ya. Nah, kalau sudah seperti itu sebetulnya hubungan pernikahannya sudah tidak sah. Apalagi di Sragen. Sragen itu beberapa tahun yang lalu, tahun 2019, 2020 itu seseluruh raya rekor. Angka perceraiannya tertinggi seseluruh raya. 2000 lebih. Tahun 2022 aja 2.500-an kasus perceraian. Itu berarti setiap hari itu kantor pengadilan agama itu kedatangan 8 orang yang mengajukan cerai itu, Pak, di kantor pengadilan agama Sragen itu. Kantor pengadilan itu jadi kantor perceraian. Ya, karena mayoritas yang ditangani apa? Kasus perceraian. Kemudian syubhat yang ketiga, ini syubhat yang imbang, betul-betul susah ini. Apa ini halal, apa haram? Ya. Contohnya tadi ya, nyembelih ayam malah lari nyemplung ke sumur, ya otomatis kan mati. Nah, ini matinya gara-gara disembelih tadi, apa gara-gara tenggelam di air kan tidak jelas. Ya. Nah, berkaitan dengan 3 macam syubhat ini, kalau memang murni syubhat, solusinya tinggalkan. Tadi ya, ayam disembelih nyemplung ke sumur kan murni ya syubhat ini ya. Maka sudah tinggalkan untuk menyelamatkan agama dan harga diri kita. Kalau menyelamatkan agama jelas. Kalau harga diri itu memang orang itu akan menilai harga diri orang lain salah satunya dengan cara apa? Akan dilihat dari mana sumber rezekinya, kan begitu kan? Walaupun orangnya kaya raya, kalau sumber rezekinya nggak jelas juga nggak akan dihargai oleh orang lain. Adapun kasus yang kedua tadi, perkaranya awalnya halal tapi dilakukan keharamannya, hubungan pernikahan tadi ya, maka yang diambil adalah yang diyakini. Ya. Seperti orang berwudu ya, sudah yakin wudu, tapi dia ragu-ragu batal atau tidak, maka yang namanya keyakinan tidak bisa dibatalkan dengan keraguan. Tadi yang diyakini apa? Sudah wudu. Batalnya yakin atau ragu? Ragu. Maka yang dipakai adalah keyakinan bahwa tadi sudah berwudu. Keraguannya tidak dianggap. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Karro'i yar'a khawlal khima yusiku ayyata'a fihi. Orang yang terbiasa bermain-main dalam perkara yang syubhat itu seperti penggembala kambing yang gembala di padang rumput tapi mepet ke khima, mepet ke padang rumput milik kerajaan.
Khawatirnya kambing itu tiba-tiba melompat ke khimahnya milik kerajaan. Nah, begitu juga orang yang terbiasa ngambil perkara yang subhat, nanti lama-lama khawatir dia nanti apa? Nyemplung ke dalam perkara-perkara yang haram. Ya. Ala wa inna likulli malikin khima. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki khima atau padang rumput. Ala wa inna khimawahi maharimu. Dan ketahuilah bahwasanya khima Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya karena subhat ini sangat mepet dengan yang haram, maka sikap kita famanit taqos subhat istabro'a lidinihi wa irdi. Hindarkan diri dari perkara-perkara yang subhat. Ya. Padahal di Indonesia ini jangankan perkara yang subhat, yang haram saja orang banyak yang tidak peduli. Ya. Saya punya teman-teman yang cerita itu ya kasus mereka sendiri-sendiri ya. Itu luar biasa lah kalau saya ceritakan, mungkin namanya tindakan korupsi gratifikasi itu luar biasa. Itu ada satu kisah itu begini, ada orang mau menyerahkan gratifikasi, itu kan saking takutnya ketahuan orang ya. Kalau transfer kan tidak mungkin ya, dia mau janjian di resto juga khawatir juga banyak CCTV-nya nanti jadi alat bukti. Itu sampai ada yang pernah janjian itu ketemu di mobil papasan, nyerahkan uangnya itu ketika pas papasan di tengah jalan ya Pak. Jadi mobilnya jalan pelan-pelan, begitu di samping persis langsung diberikan. Dari kaca jendela kaca mobil langsung dilempar ke jendela samping, sampai seperti itu. Ada lagi seorang pegawai kantor janjian dengan kliennya untuk ngasihkan gratifikasi. Hanya janjiannya nanti jenengan datang ke kantor serahkan ketika di anak tangga. Lah di anak tangga kesekian itu jenengan serahkan ke saya, karena di anak tangga yang kesekian itulah CCTV tidak bisa memonitor titik itu. Sampai seperti itu. Ya. Lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kullu. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Dagingnya hanya kecil, tetapi kata Rasul, kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad kita. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tetapi kalau segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad kita. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu apa? Hati. Sebetulnya qalb itu lebih tepatnya terjemahnya jantung. Ya, dalam bahasa Arab ya qalb itu ya jantung, bukan liver itu ya. Cuma ini karena di Indonesia itu kan terjemahnya kok malah jadi salah kaprah lebih ke hati, karena memang kita secara zauq, secara cita rasa itu kan perasaan kan ungkapannya dengan hati ya tadi ya. Hanya diterjemahkan dengan hati. Padahal kalau hati itu kabid ya, bukan qalb ya. Tapi ya ini namanya terjemahan yang sudah terlanjur masyhur, tidak ada masalah, karena ini lebih mendekatkan pemahaman kita terhadap terhadap dalil ini. Jadi Rasul menutup hadis ini dengan mengingatkan kita bahwa untuk bisa menghindarkan diri dari perkara yang haram, yang halal, kunci utamanya adalah menjaga hati kita ya. Menjaga hati kita. Kenapa dinamakan qalbun? Karena yang namanya qalb itu litaqallubiha, sering berbolak-balik ya, sering berbolak-balik. Mungkin hari ini dia orang yang bertakwa, besok jadi ahli maksiat. Nah, maka dinamakan qalb karena sering berbolak-baliknya kondisi hati seseorang. Kemudian di sini saya sebutkan juga dari Syarah Arba'in Nawawiyah
dari karya Syekh Sa'ad bin Nasir As-Sasri. Beliau mengatakan begini, untuk berkaitan dengan masalah pembahasan hukum di hadis ini bisa dibagi menjadi 4 hukum juga. Ini untuk menguatkan penjelasan tadi saja. Yang pertama, perkara-perkara yang memiliki dalil bolehnya sesuatu maka boleh diamalkan. Jadi pertama, perkara-perkara yang jelas memiliki dalil bolehnya dilakukan suatu pekerjaan atau perkara itu boleh dikonsumsi, jelas-jelas halal maka boleh diamalkan. Yang kedua, perkara-perkara yang memiliki dalil pengharuman yang jelas, maka ini juga wajib diamalkan, ditinggalkan perkara-perkara yang jelas diharamkan. Yang ketiga, perkara-perkara yang terdapat dalil boleh dan haramnya sekaligus. Seakan-akan ini ada kontradiksi, ya. Di satu sisi boleh, di satu sisi apa? Tidak boleh, ya. Hanya para ulama berbeda pendapat. Maka inilah masalah yang termasuk mutasabihat, subhat, ya. Karena memang tidak ada kejelasan antara boleh dan tidak bolehnya, antara halal dan haramnya. Nah, bagaimana mensikapi perkara ini? Jumhur ulama mengatakan untuk perkara-perkara yang tidak disepakati halal dan haramnya, maka yang dimenangkan adalah pengharamannya. Lebih aman apa? Pilih yang pengharamannya, ya, keluar dari ikhtilaf. Kita kalau belajar ilmu fikih tentang hukum hewan-hewan, apakah gajah itu haram, apakah ular itu haram, ya? Apakah harimau itu haram, itu di kalangan 4 mazhab terjadi banyak beda pendapat. Yang paling longgar itu pendapatnya mazhab Malikiyah, itu longgar sekali. Sampai ular aja makruh hukumnya itu. Nah, kalau kita mendapati sekian banyak perbedaan pendapat ini kan subhat, ya, karena memang tidak ada dalil secara khusus pengharaman ular misalnya. Sebagian mengharamkan, sebagian mazhab Malikiyah menyatakan makruh. Ya, makruh kan berarti kita makan tidak berdosa. Maka yang dimenangkan yang mengharamkan. Ya. Makanya di Turki itu ada lembaga kemanusiaan, namanya apa itu? Lupa saya. Yang dulu pernah mengirimkan bantuan satu kapal diserang Israel, ya. Kapal yang berlayar menuju ke Palestina itu salah satu kelebihan lembaga ini adalah ketika mereka mengirimkan bantuan makanan yang di situ ada ada daging sembelian, itu di boxnya itu ditulisi makanan ini halal menurut 4 mazhab. Wes dari mazhab manapun makannya halal. Dalam rangka menjaga agar saudara kita di Palestina betul-betul aman ketika mengkonsumsi makanan ini. Ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, menurut beliau, perkara yang tidak terdapat dalil bolehnya tapi juga tidak terdapat dalil larangannya. Maka ini kembali kepada kaidah hukum asal. Maksudnya bagaimana? Kalau hukum asal ibadah itu haram, ya. Ini kan tidak ada kejelasan ini halal atau haram. Maka kembali ke kaidah saja. Kalau yang dibahas itu perkara ibadah, maka haram dikerjakan sampai ada dalil yang memerintahkannya. Misalnya begini, ragu-ragu, ya. Ini sholat misalnya yang para ulama banyak beda pendapat lah. Sholat sunnah tasbih ada, ya. Ini enggak jelas ini dalilnya boleh atau tidak. Kembali saja kepada kaidah asal dari ibadah haram sampai nanti ketemu dalil yang memerintahkannya.
Apa ada ulama yang menyatakan sholat sunnah tasbih itu bid'ah? Banyak, ya, banyak yang membid'ahkan. Tapi beberapa ulama mazhab Syafi'iyah menyatakan sholat sunnah tasbih itu apa? Hukumnya sunnah. Ya. Tapi kalau perkara itu perkara yang sifatnya muamalah, maka kaidah asalnya seluruh pekerjaan muamalah hukumnya boleh. Nah ini tidak ada dalilnya Pak, COD ini gimana? Atau misalnya jual beli online ini gimana? Ini kan muamalah. Secara hukum asal muamalah pokoknya boleh sampai nanti ada dalil yang mengharamkannya. Jual beli online-nya boleh, tapi nanti kok ternyata prakteknya ada pelanggaran. Ada orang jual barang, tawarkan di tokonya, ya, di toko online-nya. Ini saya jual tas mereknya ini. Ternyata dia punya banyak barang yang ditawarkan. Saya juga punya sepeda motor ini. Saya juga punya ini. Ada orderan, pembeli transfer, ternyata orangnya nggak punya barang. Dapat transferan baru dia carikan barangnya sesuai dengan yang difoto. Ini berarti ada pelanggaran. Karena Rasul melarang seseorang menjual barang yang tidak dia miliki, ya. Maka hukum dropship ya namanya. Maka dia hanya boleh menjual barang yang memang betul-betul dia miliki. Ya kalau dia tidak punya barangnya gimana Pak? Ya dia jadi broker saja, jadi maklar saja, ya. Sehingga yang dia jualkan memang barang milik orang lain, ya. Nanti dia dapat apa? Dapat komisi dari itu, ya. Jadi memang ada perkara-perkara yang tidak seluruh pekerjaan Rasul itu sunnah secara tasriyah, ya. Misalnya begini, Rasulullah makan dengan tangan kanan, itu sunnah tasriyah atau bukan? Sunnah tasriyah, maksudnya sunnah yang memang betul-betul disyariatkan. Tapi kita makan pakai sendok, itu sunnah tasriyah atau bukan? Bukan, karena itu adat saja. Itu sunnah jibiliyah, kebiasaan saja. Maka makan pakai sendok boleh, makan pakai garpu juga boleh. Yang penting sunnah tasriyahnya kita amalkan, yaitu apa? Makannya dengan tangan kanan. Rasul makan dulu sering 2 kali sehari, walaupun beliau makan 3 kali sehari juga biasa, ya. Ada seorang dai mengatakan yang sempat viral juga ini, Rasulullah itu makannya 2 kali, sehingga inilah sunnah dalam agama Islam. Sunnahnya itu makan 2 kali, makan 3 kali berarti menyelisihi sunnah. Ini keliru. Kenapa? Karena Rasul makan 2 kali atau 3 kali ini af'al jibiliyah, kebiasaan beliau saja. Adapun sunnah tasriyahnya bukan masalah berapa kali makannya, tetapi sunnah tasriyah dalam masalah makan adalah petunjuk Allah, wa kulu wasrabu wa la tusrifu, dan makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Silakan 1 kali, 2 kali, 3 kali, yang penting jangan sampai berlebih-lebihan. Lah orang dulu makan 2 kali sehari wajar Pak, karena yang mereka makan proteinnya tinggi. Sekali makan tuh daging kambing mungkin hanya untuk bertiga, itu biasa Pak. Sehingga pagi makan tuh siang juga belum lapar, ya. Tapi nek orang Indonesia makannya nasi itu 3 jam aja udah lapar. Maka nanti siang dia perlu makan lagi. Apalagi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, para sahabat dulu ternyata juga biasa makan siang. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu, kunna nakilu wa nataghadda ba'dal jum'ah, kami dulu terbiasa tidur siang dan makan siang itu setelah Jumatan. Para ulama menjelaskan, para sahabat dulu selain hari Jumat itu nek makan siang sama tidur siang, tidur sebentar ya, kalau itulah, itu sebelum sholat duhur. Tapi khusus kalau Jumatan mereka tunda makannya setelah Jumatan. Di Sahih Muslim juga ada kisah ini, sahabat makan siang setelah Jumatan. Ini kan berarti juga mereka
biasa juga ya makan siang. Jadi kan ada makan pagi dan ada makan malam. Jadi masalah makan berapa kalinya itu sunnah jibiliyah, af'al jibiliyah. Adapun sunnah yang wajib yang harus kita ikuti adalah masalah apa? Wala tusrifu, jangan berlebihan. Bukan masalah berapa kali makan. Ini sedikit penjelasan tentang satu hadis berkaitan dengan hukum di dalam Islam ya, halal, haram dan subhat ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin langsung saja ya, kalau ada yang mau disampaikan. Kalau ada yang disampaikan silakan, kalau tidak ada kita akhiri. Mohon penjelasan mengenai barang atau makanan yang subhat tadi. Di antaranya mungkin kata berkodok itu kan banyak sekali yang memakai dan banyak sekali yang menerangkan, bahkan ada yang membolehkan, ada yang tidak. Begitu dan lain sebagainya seperti itu ya kan. Yang kedua kemudian bagaimana pembelian orang-orang yang Yahudi dan Nasrani, karena di dalam diperbolehkan dihalalkan. Apakah itu termasuk nanti sebenarnya kita tidak tahu, ada yang larangan juga. Kalau kita makan di warung yang seperti tadi Ustaz, di warung yang belinya saja tidak sempurna, itu bisa dikatakan dilakukan, apalagi dengan dia oleh orang yang membeli dan membelinya adalah orang yang kafir atau Yahudi atau Nasrani. Demikian, terima kasih. Langsung ya. Ya. Tentunya kalau kita belajar secara detail seluruh binatang sangat banyak sekali dan sebetulnya sudah komplit. Saya dulu pernah membaca sampai dibuat tabel ya. Kata menurut mazhab Syafi'iyah hukumnya apa, mazhab Malikiyah, Hanafiyah itu komplit Pak. Jadi kita tinggal merujuk kepada kitab-kitab turas para ulama mazhab. Kalau berkata dengan masalah kata, itu pendapat yang kuat memang haram ya. Apa dasarnya? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang dalam salah satu hadisnya, riwayat dari Imam Al-Baihaqi, ada 5 binatang yang haram dibunuh. Di antaranya namlah, semut. Kemudian salah satunya adalah dibda, yaitu kata ya. Sehingga ada satu kaidah, binatang itu kalau dilarang dibunuh berarti dilarang untuk dikonsumsi ya. Namlah, semut, nakhlah, lebah, termasuk ini tadi ya, dibda itu juga salah satunya. Ada lagi hudhud, itu juga dilarang dibunuh. Wasordu, namanya binatang sordu itu juga dilarang dibunuh. Maka pendapat yang kuat memang haram untuk dikonsumsi. Kemudian untuk perkara tadi ya, makanan-makanan yang lain ya memang kita harus hati-hati. Hanya saja kalau nanti kita terlalu mendetail ya, setiap masuk warung makan kita tanya pedagangnya, wah nanti kita kerepotan sendiri Pak kalau seperti itu. Maka kaidahnya, kalau kita membeli daging atau makanan-makanan yang siap dikonsumsi di warung makan, kita lihat subjeknya. Dan itu kaidah. Daging itu kita lihat subjeknya. Maksudnya begini, kalau kita masuk warung makan, ya kita pilihlah yang, kalau bapak-bapak mungkin pakai peci. Kalau saya nengeri ibu-ibunya, kan paling mudah ya. Kalau ibu-ibu pakai jilbab, ya sudah.
yang penting subjeknya dia muslim atau muslimah, maka itu sudah cukup. Perkara cara nyembelihnya gimana itu sudah bukan tanggung jawab kita. Apa dasarnya? Dulu pernah ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna qauman ya'tuna billahmi." Ada satu kaum datang kepada kami itu memberi hadiah berupa daging. Wala na'lamu am dzakarus mawaha amla. Sementara kami itu tidak tahu dia tadi nyembelihnya itu dengan membaca bismillah atau tidak. Kenapa kok sampai ragu-ragu? Karena di riwayat Ibunda Aisyah diterangkan yang ngasih hadiah daging ini dia baru saja masuk Islam, sehingga sangat mungkin dia belum tahu tata cara nyembelih secara syar'i. Apa petunjuk Rasulullah? Kata beliau, sammuwaha wa kulu, bacalah bismillah kemudian makanlah. Baca bismillah itu untuk menghalalkan dagingnya atau bukan? Bukan kan? Wong udah disembelih kok. Membaca bismillah itu hanya untuk doa sebelum apa? Sebelum makan saja. Kenapa kok tidak harus bertanya? Karena Rasul melihat subjeknya. Wong subjeknya sudah jelas-jelas muslim, walaupun dia masuk Islamnya juga barusan, selama subjeknya muslim halal daging yang dia sajikan. Ya. Apalagi membaca basmalah itu sebagian ulama menyatakan hukumnya sunnah. Kalau mazhab Hambali wajib, seingat saya wajib. Yang sunnah itu justru mazhab Syafi'iyah, Pak. Mazhab Syafi'iyah itu nek sholat jahar basmalah kan wajib dikeraskan ya. Tapi nek nyembelih justru sunnah malah mazhab Syafi'iyah itu. Maka kaidahnya tadi lihat saja subjeknya. Ya. Maka saya sendiri kalau cari-cari warung itu tetap lihat orangnya, Pak. Pertama lihat orangnya, kedua lihat harganya, ya. Yang terpenting apa? Dia muslim dan muslim. Kalau di sekitar kita mudah nyari seperti itu. Saya itu kesulitan betul itu kalau nyari warung di Solotigo. Anak saya itu mondok di Solotigo. Itu setiap bulan sekalian saya ke sana, ya. Itu memang kota Solotigo, kata teman saya yang lama domisili di sana. Solotigo itu kotanya itu mayoritas Nasrani. Tapi kalau di kampung-kampung itu sudah mayoritas apa? Muslim. Di pasar raya Solotigo itu kan suatu deret kan warung makan semuanya, ya. Itu saya pilih tidak ada satupun ibu-ibu yang pakai jilbab. Padahal mungkin puluhan itu warung itu. Memang betul-betul susah kalau di sana, ya. Kalau cari resto yang besar malah pemiliknya muslim, ada itu, ya. Kadang-kala juga perlu kita review, Pak. Kita mau ngadakan acara di mana, reviewnya kan nanti kelihatan itu, ya. Oh, rumah makannya ada sertifikasi halal. Oh, ini ada promo. Saya pernah review juga salah satu resto itu mau ke sana. Oh, dia sering ngadakan acara apa? Takjilan gratis setiap Senin dan Kamis. Itu kalau tidak muslim kan tidak mungkin ya ngadakan seperti itu, ya, insyaallah. Oh, berarti itu apa? Itu aman, ya. Yang penting lihat apa? Subjeknya. Yang lain ada lagi, Bang? Ya, cukup. Oke. Mengenai pengertian talak itu kan talak kan ada 1, 2, 3 itu. Pengertian 1, 2, 3 itu apa dipisahkan dari tulisan persatu gitu, 1, 2, 3 atau langsung kamu tak tarik 3 itu dan termasuk tarik 3. Karena ada pendapat mengatakan tarik satu itu bisa libur dengan kita remsa dengan berhubungan suami istri. Itu berarti tarikan yang pertama itu berarti harus kita hitung waktu biasa. Ya. Berkaitan dengan talak, ya, singkat aja, ya, maksimal jam 9 kita selesaikan. Jadi at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Maksudnya apa? Hanya talak yang kedua sajalah di mana suami boleh merujuk istrinya.
Adapun kalau sudah talak yang ketiga namanya talak bain kubro, sudah tidak bisa rujuk, bahkan tidak boleh nikah lagi kecuali istrinya nikah dengan orang lain, berhubungan badan, kemudian cerai, baru boleh kembali ke suami pertama dengan akad nikah baru. Nah, terus bagaimana? Suami ketika mentalak istrinya itu pun ada tata cara berkaitan dengan waktu, tidak sembarangan waktu. Suami mentalak istrinya dalam kondisi haid, ini namanya talak bid'ah, talak bid'i atau talak bid'ah. Para ulama beda pendapat sah atau tidak. Sebagian ulama menyatakan tetap talaknya sah walaupun dia berdosa karena menjatuhkan talak di saat yang tidak tepat, yaitu ketika haid. Dan terus kapan talaknya? Talak yang sah dan sesuai sunnah adalah suami mentalak istrinya ketika istri dalam keadaan suci dan ketika masa suci dia belum berhubungan badan dengan istrinya. Kalau pas masa suci sudah terlanjur berhubungan badan, dia mau mentalak istrinya, nunggu haid dulu, nunggu masa suci sebelum berhubungan badan ditalak. Hikmahnya luar biasa, Pak. Biar suami itu apa? Ada waktu untuk apa? Berpikir. Nah, terus suami mentalak istrinya dalam waktu yang tepat. Kamu saya talak. Talaknya jam 8 pagi. Nanti jam 11 pagi masih mangkel kan? Wes pokoknya kamu sekarang saya talak kedua. Selang 5 menit talak lagi, kamu saya talak ketiga. Bagaimana hukumnya seperti ini? Memang terjadi ikhtilaf. Sebagian mengatakan ini sah, sebagian tidak sah. Apalagi kalau talak itu dalam satu kalimat, kamu saya talak 3 kali. Tapi Umar bin Khattab menyatakan talak model seperti ini hukumnya sah sebagai 3 kali talak. Karena maksud Umar bin Khattab untuk memberi pelajaran kepada para suami agar tidak bermain-main dalam urusan apa? Talak. Maka kalau kita ikut pendapat beliau, walaupun kamu saya talak, setelah sekian menit kamu saya talak, ya sudah digabungkan semuanya. Kalau mengucapkan 3 kali ya sudah, itu rumah tangga harus dihentikan, ya. Nanti istrinya menjalani masa iddah, kemudian apa? Dia bebas dari suaminya. Kemudian kalau ternyata talak itu baru 1 kali atau baru 2 kali, maka istrinya punya masa iddah. Masa iddahnya berapa lama? Kalau istrinya masih rutin haid, maka 3 kali kuruk. 3 kali kuruk, sebagian memahami 3 kali suci, sebagian memahami 3 kali haid. Selama masa iddah berarti status istri masih istri sah dari suaminya. Masih istri sah tapi dalam kondisi tertalak. Karena dia masih istri sah, dia masih wajib dinafkahi suaminya. Termasuk nafkah tempat tinggal. Maka suami mentalak istrinya tetap tinggal satu rumah. Itu luar biasanya hukum talak dalam agama Islam. Sehingga sangat mungkin suami mentalak istrinya, tetangganya tidak ada yang tahu, padahal talak itu sudah jalan 2 bulan. Ya. Kasus ini kan jarang-jarang terjadi kan. Biasanya suami mentalak istrinya sedang emosi tinggi kan, suami yang pergi atau istrinya yang pergi kan, begitu ya. Padahal tidak bisa, tidak boleh seperti itu. Kalau suaminya meninggal dunia dalam kondisi istrinya masih iddah, istrinya dapat warisan dari harta suaminya. Hikmahnya apa? Agar suami punya kesempatan yang luas untuk rujuk kembali. Dan kalau suaminya merujuk, istri wajib menerima, karena statusnya masih istri. Bagaimana cara merujuk? Apakah tadi cukup berhubungan badan dikatakan merujuk? Memang itu sebagian ulama berpendapat berhubungan badan berarti menunjukkan sudah rujuk, walaupun yang ahsan tetap dinyatakan secara lisan, ya. Lebih ahsan lagi kalau disaksikan oleh saksi-saksi agar suami betul-betul bisa introspeksi. Nanti lain kali jangan apa? Bermudah-mudahan menjatuhkan apa? Menjatuhkan talak. Tetapi andikan dinyatakan langsung pun sudah sah. Bagaimana nanti kalau ternyata sampai iddah rampung tidak dirujuk? Karena iddah selesai, istri kan keluar dari rumah suaminya.
sudah menjalani hidup baru. Setahun kemudian ternyata masing-masing merasa, oh ternyata 1 tahun hidup sendiri juga susah, ya. Kasihan anak-anak, akhirnya suami istri itu nikah lagi dengan akad nikah baru kan, karena iddah sudah habis. Begitu akad nikah baru, maka talak 1 tetap terhitung. Setelah nikah kok suami yang talak lagi 1, nah berarti sudah talak kedua. Talak lagi berarti talak yang ketiga. Jadi dengan akad nikah baru itu tidak menghapuskan jatah nomor talak yang pertama, itu tuh dihitung. Ngerti ya? Saya kira demikian untuk pembahasan malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.